Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beloved students, welcome back to my channel YouTube. On this video, we will learn more through online study method. So, you must watch this video until the end so that understand about the English subject of this video. And don't forget to like, comment, and subscribe to get more information and topic about English learning. Especially for you are in the second grade SMK Iptek 1 Tangerang. Have a good time watching. Well, students, let's continue our study on chapter 2 about opinions and thought. And before we step to our topic, firstly we must know the basic competence of this chapter. Baik siswa-siswiku yang sama-sama Bapak banggakan, sebelum kita memulai topik materi kita pada chapter kedua kali ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar pada chapter 2 di pelajaran bahasa Inggris temu kita yang kedua kali ini. Yang pertama yang harus kita ketahui dari kompetensi dasar ini adalah menerangkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, perhatikan unsur kebahasaan dengan kalimat atau ungkapan I think, I suppose, in my opinions. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.2 yang nantinya akan kita pelajari tentang ekspresi-ekspresi penggunaan kalimat opinions and thoughts, yaitu pendapat dan pikiran. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang pendapat dan pikiran berdasarkan petunjuk dari kompetensi dasar sebagai ukuran indikator pencapaian kompetensi yang akan kita kaji pada materi pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke halaman berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh definisi ataupun pengertian tentang pendapat dan pikiran, opinion and thoughts, maka terlebih dahulu akan kita simak beberapa dialog ataupun percakapan antara dua orang, yaitu Siti dengan Jane. Perhatikan baik-baik ya. Why are you looking so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I'm of the opinion that no one has my right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop. You are getting too serious. Yes, you should be serious about it well. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you condone bullying in any way,
Shape or form it means you are taking part in it, whether it is directly or indirectly by being silent. Nah, siswa-siswaku yang Bapak banggakan, dari percakapan ini tentu kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya dialog antara dua orang ini, antara Siti dengan Jen, dia sedang bercakap-cakap tentang opini, ya. Di sini tentang opini dengan kalimat yang pertama yaitu why are you looking so sad? Kenapa kamu kelihatan begitu sedih? Ya. Kemudian kata Jen menjawab, I was reading an opinion article, ya. I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Jadi si Jen itu sedang membaca sebuah artikel opini yang di situ menjelaskan tentang bullying, ya. Bullying itu artinya tindak kejahatan, ya. Ya. It made me extremely sad. Ya, hal demikian membuatku sangat sedih. Jadi kedua orang ini memiliki dua pendapat yang berbeda, bahwasanya bahwa bullying itu termasuk salah satu bentuk kejahatan yang marak di saat-saat ini, terutama di social evil. Ini sebuah kejahatan sosial, ya, kejahatan kemanusiaan. Jadi pendapat kalian bagaimana nantinya akan kalian diskusikan melalui forum diskusi di bawah ini, ya. Discuss these questions with your partner. Jadi Bapak minta kalian harus membuat sebuah diskusi, ya. Diskusinya yaitu kalian bisa menggunakan forum chat di sini nih. Ini yang akan kalian diskusikan yang Bapak tandai merah ini, ya. Jadi mohon nanti diisi, kalian kumpulkan melalui WA ataupun forum portal Dik, ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kita akan mengenal tentang definisi opini. Sekali lagi, opini dalam bahasa Indonesia yaitu pendapat. Di sini ada penjelasannya. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to our opinion, some opinion, ya, seperti itu. Next, di sini ada some opinion, beberapa opini. Namun sebelum kita masuk ke sini, di sini perlu Bapak jelaskan arti ataupun penjabaran berdasarkan bahasa Indonesianya. Jadi bahwasanya opini itu mendukung atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Opini merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang suatu hal. Nah, biasanya opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan. Jadi tidak semuanya agree ataupun setuju, ya. Tergantung pada sudut pandang mana kita memihak dan mana kita tidak memihak. Nah, ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, maka penting sekali untuk memberikan alasannya. Kenapa? Karena untuk mendukung opini itu sendiri. Nah, kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini adalah pertama agree, kemudian believe, reckon, don't, assume, don't agree, dan lain sebagainya. Nanti itu akan kita pelajari semuanya, ya. Nah, sini ada contoh beberapa dialog tentang opini. Nah, coba kita baca dulu. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Oke, satu. I don't agree with you, Harry Potter. Movies are just overstated. Okay, overrated. Next, I like playing tag because it is so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of
sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work from unemployment people? Nah, di sini ada beberapa dialog tentang opini ya. Katanya, aku suka nonton film Harry Potter karena magicnya begitu real, karena sulapnya begitu real ya. Dan yang satunya mengatakan, aku nggak setuju dengan kamu karena Harry Potter itu adalah sebuah peniscayaan, terlalu overacting ya. I like playing tag because this is so much, dan lain sebagainya. Kalian silakan pahami sendiri kalimat yang ada di pelajaran kali ini ya. Kemudian di sini ada keterangan, did you know, tahukah kamu, we can use collocations to express opinion. For example, strong argument, strong criticism, strong denial, strong opinion, strong resistance, and quite strongly. Jadi kalau kita artikan gini, kita bisa menggunakan kalimat sanding ya untuk mengungkapkan opini. Seperti contoh, kita bisa menggunakan kalimat strong argument, argumen yang kuat, kemudian strong criticism, kemudian kritik yang kuat, kemudian strong denial ya, penyangkal yang kuat, kemudian strong opinion, opini yang kuat, strong resistance, kemudian resistance itu sebuah keamanan yang kuat, kemudian quite strongly, kemudian yang cukup kuat lainnya. Jadi kalian bisa menggunakan opini-opini dengan kata atau kalimat-kalimat sanding yang barusan Bapak sebutkan. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian di sini adalah general point views, ya, pokok atau inti daripada pembahasannya. Ya, kemudian sini yes, expressions are used to show a general point of view. Jadi ungkapan-ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan poin-poin penting lainnya secara umum ya. A general point of view creates a balance in writing and help avoid a partial statement. Jadi inti daripada poin secara umum ini dibentuk untuk menyeimbangkan dalam tulisan dan membantu untuk menyangkal statement-statement yang lazim pada umumnya. Nah, sini contoh kalimat pembantu yang mungkin akan ada hubungannya membuat ekspresi opini. Contoh, most people do not agree. Enggak semuanya orang setuju ya. Generally it is accepted. Secara umum bisa diterima. Almost everyone, the majority disagree with. Some people say that the majority agree with. Some people believe it is sometimes agreed. Of course, many agree. It is considered, while some people believe. Nah, ya, kalian bisa praktikkan kalimat ungkapan opinion ini dengan kalimat-kalimat yang barusan Bapak bacakan dengan menyambung dengan kalimat lain ya. Jadi seperti itu. Jadi opini itu adalah sesuatu hal yang merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang suatu hal dan berbeda ataupun tidak berbeda, memihak ataupun memihak. Jadi banyak bertentangan, banyak persetujuan dan lain sebagainya. Now, did you know you can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion? Jadi di sini ada sebuah keterangan. Tahukah kamu setuju atau tidak setuju sepanjang kamu mempunyai sebuah alasan atas opini kamu? Nah itu. Jadi ketika seseorang mengeluarkan sebuah pendapat, kemudian kita tidak setuju dengan pendapat itu, maka untuk meyakinkan seseorang itu dengan pendapat atau ketidaksetujuan kita, maka kita harus membuat sebuah alasan yang kuat. Kenapa kita tidak setuju dengan pendapat orang itu? Ya, jadi itu maksudnya. You can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Baik, lanjut.
Nah, di sini ada agreeing with in an opinion, ya. Kita akan baca di sini, ya. These are some of the expression used to express agreement with an opinion. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang menggunakan ungkapan persetujuan dengan sebuah pendapat. Ya, seperti ini contoh. Kita kalau menggunakan kalimat ungkapan persetujuan, kita gunakan kata of course. This is absolutely right. I agree. I never thought of that. I agree with this opinion. Neither do I. I couldn't agree more. That's a good point. I agree with what you are saying, but have you ever? Kemudian, I think so too. Nah, ini adalah ungkapan kalimat opini ketika kita setuju. Kemudian yang kedua, disagreeing with an opinion. Apabila kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kita gunakan kalimat ini. Contoh, I'm sorry, I don't agree with you. Kemudian, I disagree with you. I'm not sure I agree with you. I think you are wrong. I don't agree with you. That's not the same things at all. I'm afraid I have to disagree with you. It is not justified to say no. I do not believe that. I'm not convinced that. By this I mean, I can't say I agree with this, and here's why. Seperti itu. Nah, opinions can be expressed using mental verb like before, believe, think, don't assume, feel, and etc. Jadi, kata kerja yang biasa kita gunakan dalam opini adalah pertama, agree, yaitu setuju. Yang kedua, believe, percaya. Kemudian reckon, memperhitungkan. Yang selanjutnya, doubt, meragukan. Kemudian assume, berasumsi. Don't agree, tidak setuju. And yang terakhir adalah think atau rasa-rasanya, kemudian pikir-pikirnya, seperti itulah ya. Jadi ini ungkapan opini kita bisa menggunakan kata kerja mental, istilahnya kata kerja mental, kata-kata sifat seperti itulah ya. Next, selanjutnya contoh opini ya. Ini adalah kalau kita ingin membuat kalimat berdasarkan struktur grammar, maka kita akan membuat seperti ini. Contoh, I reckon he might have been built in school. I reckon he might have been bullied in school. Ya, reckon itu memperhitungkan. Menurutku dia mungkin ya disakiti atau dibully di sekolahnya. Kemudian kalimat keduanya, contohnya to be honest. Coba jujurlah. I never thought that bullying was so prevalent in most school. Ya, prevalent in most school. Ya, aku tidak meyakini bahwa perbuatan bullying itu adalah sebuah kejahatan yang sangat lazim yang terjadi di kebanyakan sekolah. Ya, tidak semuanya sekolah itu diidentik dengan pembulian. Ya. Kemudian kalimat ketiganya, I believe bullying is totally an unacceptable practice in our school. Aku percaya, ya, perbuatan bullying itu secara total tidak bisa diterima, perbuatannya tidak bisa diterima di sekolah kami. Kemudian kalimat selanjutnya, I'm not convinced that the majority of the people are not aware of this issue. Ya, saya tidak meyakini bahwa kebanyakan orang itu tidak tanggap tentang hal-hal seperti ini. Nah, itu adalah example of opinion, ya, contoh dari sebuah ungkapan pendapat. Contoh yang selanjutnya, ketika kita ingin setuju atau tidak setuju dalam ungkapan opini, nah berikut ini adalah contoh kalimatnya.
Contoh ada statement, ada agree, ada disagree. Statement adalah pendapatnya, kemudian dijawab dengan persetujuan dan ketidaksetujuan. Contoh, smoking should be banned in public places. Kalau kita setuju, I totally agree that smoking should be banned in public places. Kemudian kalau kita tidak setuju, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Kemudian, bullying is so prevalent in most schools. I couldn't agree more with you. I think it would be wrong to generalize. Women should not work. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. I'm afraid I have to disagree with you on this. Harry Potter series is much better than 12 series. Yes, I agree. Harry Potter series has a much better and well-developed storyline. Disagree-nya, it's not justified to say because both have different plots. Online gaming should be banned. Absolutely right. It should be, as it distracts students from studying. I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skill. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Nah, paham kan? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian bisa mencari referensi atau sumber-sumber lain tentang pengertian pendapat ataupun opini yang kita pelajari pada chapter 2 kali ini. Bagaimana? Nah, untuk selanjutnya kalian bisa coba cari referensi tentang opinion and thought. Dan jangan lupa yang tadi Bapak sampaikan, kalian harus membuat tugas ya, membuat tugas tentang diskusi ini, diskusinya yang Bapak tandai. Nah, silakan kalian kerjakan di kertas lembar atau di buku, nanti hasilnya difoto melalui WA ataupun kirim ke via Portaldik ya, supaya kalian bisa menambah wawasan kalian tentang materi yang Bapak sampaikan di kesempatan video kali ini. Kemudian setelah kalian mengisi, ada beberapa tugas yang harus kalian isi pula setelah ini, yaitu soal esai sebanyak 6 butir soal esai. Adanya kalian coba masuk ke login ke menu Portaldik. Di setelah materi ini kalian langsung ke materi US di menu ujian sekolah. Di situ ada soal-soal berkaitan dengan chapter 2 ini, yaitu opinion dan thoughts, pendapat dan pikiran. Bagaimana? Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.